sudah terlihat. أقول يا أخواني أن مما يدل على أهمية طلب العلم والتعلم أن طلب العلم طريق يوصلك إلى الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة ويبتغي طريقها وسببها فليطلب العلم، فبالعلم بإذن الله تصل إلى الجنة. واحد هكذا بإصبعك، افعل واحد، افعل. لا dihitung pakai jari. 1 واحد. ما هو واحدة؟ ايش هذا واحد؟ طلب العلم سبب إلى الجنة، هذا واحد. Ini yang pertama ya, menuntut ilmu ya dapat menuntun antum menuju ke dalam surga. طلب العلم يجعل الملائكة تتواضع لك. Yang kedua menuntut ilmu menjadikan malaikat bertawadhu untuk antum, merendahkan diri mereka untuk para penuntut ilmu. طلبك للعلم يجعلك من المستغفر لهم عند جميع المخلوقات. جميع المخلوقات تستغفر لك لأنك طالب علم، لأنك طالب علم. Yang ketiga, ya, alasan yang ketiga di antara pentingnya menuntut ilmu karena dengan antum belajar, dengan antum menuntut ilmu syar'i, ya, ini menjadikan antum sebagai sosok seseorang yang didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan antum menuntut ilmu syar'i maka antum akan didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. طلبك للعلم يجعلك بمنزلة القمر ليلة البدر. Dengan antum menuntut ilmu syar'i, ya, menjadikan antum memiliki derajat di mata Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, bagaikan rembulan yang muncul di saat gerhana, ya. Rembulan purnama. الخامس والأخير طلبك للعلم يجعل لك اتصالا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذا من ميراثه. Dengan antum menuntut ilmu syar'i, kata Syekh, ya, ini justru antum menjalin hubungan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengambil warisan dari sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا كله قد جاء في الحديث الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. واحد. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، فالملائكة تتواضع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. 3. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 4. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل العلم وأهميته، لأنه اشتمل على 5 فضائل لطلبة العلم وللعلماء. Kata beliau, hafizahullah taala, 5 poin tadi yang beliau jelaskan itu semuanya telah datang atau telah dijelaskan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Ini yang pertama, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tersebut menuntun mereka untuk menempuh satu jalan di antara jalan-jalan menuju ke dalam surga Allah. Kemudian yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Ya, yang kedua, dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh malaikat ya mengepakkan sayapnya ya sebagai bentuk keriduan mereka kepada para penuntut ilmu syar'i. Selanjutnya yang ketiga, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya ya seseorang yang berilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh siapa? Oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan sampai-sampai ikan yang ada di dasar lautan meminta ampun untuk seseorang yang berilmu. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Ya, keistimewaan seseorang yang berilmu dibandingkan dengan seseorang yang beribadah saja, ya, itu bagaikan keistimewaannya, perbandingannya bagaikan keistimewaan rembulan di bulan pertama dibandingkan dengan bintang-bintang, ya, dengan bintang-bintang. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, wa innal ulama warathatul anbiya, karena sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi, karena para anbiya, para nabi, mereka tidak mewarisi dinar dan juga tidak mewarisi dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu, ya, yang merupakan harta waris mereka adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat luar biasa. Kata beliau hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang paling mulia, hadis yang paling agung yang menerangkan tentang pentingnya menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Karena hadis ini atau telah dijelaskan di dalam hadis ini 5 keistimewaan langsung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Idzan ayyuhal ikhwatu fillah, طلب العلم من أهميته وفضله أنه من أسباب دخول الجنة وكلنا يريد ذلك. فأنت إذا جئت لمحاضرة أو لدرس أو لدورة اجعل في نيتك أنني حضرت لماذا؟ أريد الجنة. Di antara sebab kita menuntut ilmu, ya, di antara keistimewaan atau dalil yang menerangkan tentang pentingnya menuntut ilmu, karena menuntut ilmu syar'i ini merupakan salah satu sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, ketika antum mendatangi majelis ilmu syar'i, ya, jadikan di antara niat antum atau hadirkan di dalam hati antum, ya, bahwasanya menuntut ilmu syar'i merupakan jalan yang dapat mengantarkan antum ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني الذي أريد أن لعلي أختم به كلمتي أن الناس ربما تفاخروا بأن لهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول البعض أنا من آل البيت، أنا من الأشراف، أنا من آل الحسن أو الحسين. قد يكون ذلك، ونحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحترمهم ونجلهم لأنهم من آل البيت. لكن إذا كنت أنت لست من آل البيت، فما هو الشرف الذي يعلقك برسول الله ويوصلك برسول الله وأنت لست من نسبه ولا من سلالته؟ الشرف الذي يرفعك هو طلبك للعلم، أن يكون عندك ميراث من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد عليه الصلاة والسلام لم يورث درهما ولا دينارا، ورث العلم، فمن أخذ من العلم فعنده ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرث من العلم شيئا فليس له بصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يليق بك يا مسلم يا عبد الله، هل يليق أن تكون مقطوع الصلة برسول الله؟ ما الصلة التي توصلك وتقربك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت لست من آل البيت، أنت لست من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مسلم تقول أشهد أن محمد رسول الله، محمد رسولك، ليس لك ميراث، ليس لك صلة، هذا خسران، هذا خسران عظيم. خذ من ميراث رسول الله. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كثير. الذي يأخذ من العلم إذن أخذ حظه ونصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب وافر. فأنت بحسب العلم الذي عندك علم قليل، إذن حظك بالرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل. عندك علم كثير، إذن حظك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ كثير. فكر في هذا الليلة، فكر جيدا، كم حظي من رسول الله، كم نصيبي من رسول الله، كم ورثت عن رسول الله، كم؟ قلت لك إن كنت طالب علم تحفظ القرآن، تجتهد، تحفظ السنة، تحضر الدروس، هنيئا لك، هنيئا لك، أنت عندك حظ كثير، عندك صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت لا، أنا أحفظ فقط شيء قليل من القرآن، علمي قليل، أحضر بعض الدروس، أنت مسكين، أنت مسكين، ما عندك شيء من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تحب رسولك؟ ألا تحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلكم سيقول أحبه، أحب رسول الله. إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا هيا خذ مما ترك وورث لك، ترك لك علم القرآن السنة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لو تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كم مقدار ما تحفظ من القرآن ومن السنة؟ هذا الذي يبين صلتك برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. ميزان دقيق خطير، أريد أن تفهم هذا جيدا. كم ميراثي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، كلام مهم جدا. Perhatikan baik-baik karena ini perkataan yang sangat penting sekali. الإخوة والأخوات النساء انتبهنا، كلام مهم جدا. Dan juga ummahat, ibu-ibu, tolong perhatikan baik-baik karena perkataannya adalah perkataan yang sangat penting. Pesan beliau adalah pesan yang sangat dalam sekali. Beliau akan menutup, mungkin ini adalah sebagai penutup kajian beliau. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, boleh jadi, bisa jadi di antara sebagian orang mereka berbangga, mereka merasa bangga ketika mereka memiliki hubungan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki
nasab, garis keturunan yang baik, ya. Di antara mereka ada yang merupakan ahlul bait, ya, yang dinisbatkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian mereka merupakan anak cucu dari Hasan dan Husain yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka berbangga diri dengan garis keturunan tersebut. Kita menyukai mereka, kita cinta kepada ahlul bait, kita cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hormati mereka, bahkan kita agungkan mereka, ya, karena mereka adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah yang bukan termasuk dari ahlul bait, ya. Ketika kita jelaskan bahwasannya ahlul bait mereka memiliki kemuliaan tersendiri karena mereka memiliki jalinan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kita yang bukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang bukan ahlul bait, kira-kira kemuliaan apa yang kita dapatkan? Kemuliaan apa yang pantas untuk kita banggakan? Hubungan apa yang menjalin antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubungan apa yang bisa mengangkat kita atau mengangkat derajat kita, bisa mendekatkan diri kita dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya tidak ada jalan yang lain melainkan kita mempelajari ilmu syar'i. Jika seandainya kita ingin menjalin hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, caranya adalah dengan menuntut ilmu syar'i, karena ini adalah satu-satunya jalan seseorang yang menuntut ilmu syar'i. Mereka adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang yang menuntut ilmu syar'i sejatinya mereka adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak menuntut ilmu syar'i, maka dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apakah pantas bagi antum? Apakah pantas bagi kalian? Kalian tidak memiliki hubungan apapun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungan antum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jalinan apa yang antum jalin antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jika seandainya kita tidak ingin mempelajari ilmu syar'i, jika seandainya kita tidak ingin mengambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalinan apapun antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya apa? Sehingganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, "Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu, ya, mempelajari ilmu, maka sejatinya dia telah mengambil bagian warisan yang paling banyak, bagian warisan yang terbaik. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan saya kepada antum, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di malam ini, coba antum pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Kira-kira hubungan apa yang kita bisa jalin antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seberapa besar kita bisa mendapatkan warisan? Ya, seberapa banyak warisan kita yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah antum mengatakan antum cinta dengan Rasulullah? Bukankah kita mengatakan bahwasanya kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi apa hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jalinan kita yang kita bisa jalin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bukan ahlul bait, ya. Jika seandainya kita bukan ahlul bait, maka jalinan apa yang bisa mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara satu-satunya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Dengan menuntut ilmu syar'i. Coba ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Perhatikan dalam pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh Syekh, "Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu, maka dia mengambil bagian yang paling banyak dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini, sampai detik ini, kira-kira sudah seberapa banyak bagian warisan yang kalian dapatkan dari Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah di antara kita ingin mendapatkan bagian dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik-baik, pikirkan baik-baik, timbang baik-baik. Kira-kira sudah berapa banyak kita bisa mendapatkan warisan itu? Sudah sejauh mana warisan itu kita dapatkan? Dan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam ilmu syar'i. Ilmu syar'i merupakan ilmu yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dalam ilmu syar'i adalah Alkitab wa sunnah,
Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya Anda termasuk dari para penuntut ilmu syar'i yang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah. Sungguh kalian telah berbahagia. Betapa bahagianya Anda karena Anda telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dari warisan Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ingin mendapatkan jalinan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang menghubungkan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hubungan ilmu. Maka barang siapa yang ingin menjalin kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya cara adalah dengan kita memperbanyak mengambil ilmu syar'i, peduli dengan Al-Qur'an Al-Karim, membaca Al-Qur'an, rajin menghafalkan Al-Qur'an, rajin menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga rajin mempelajari keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berpesan. Di antara pesan terakhir beliau pernah mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati. Kata beliau, aku telah meninggalkan kalian dua perkara. Jika seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan salah jalan, kalian tidak akan salah pilih, kalian akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara ini adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan dan akhwati fillah, pikirkan baik-baik, sudah sejauh mana, sudah sebesar apa kita mendapatkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khulasatu ya ikhwani, anna talab al-ilm huwa al-khair kulluh, lianna talab al-ilm ibadah. فالذي يطلب العلم وقته في عبادة، ليله نهاره سفره جلوسه كله في عبادة. فإذا كنت طالب علم فأنت من العباد، ممن تعبد الله في كل حين، وخير ما قضيت فيه الأنفاس والدقائق والساعات أفضل شيء طلب العلم. طلبكم للعلم الآن في هذه الساعة خير من الدنيا وما فيها. الناس يلهثون وراء الدرهم والدينار والذهب والفضة، وأنتم في بيت من بيوت الله تطلبون العلم، أنتم في عبادة. فكيف إذا كان هذا ديدنكم كل يوم تطلبون العلم؟ أنتم أوقاتكم ستكون معمورة بالعبادة والطاعة. فطالب العلم في عبادة من صباحه إلى مسائه. فاطلبوا العلم واعبدوا ربكم بطلب العلم، احرصوا على طلب العلم. هذا كلامي لكم عموما، وسأبقي بقية في آخر كلامي للأخوات النساء. Kata beliau melanjutkan bahwasanya menuntut ilmu adalah kebaikan. Semuanya baik. Menuntut ilmu syar'i adalah puncak kebaikan seseorang. Seorang yang menuntut ilmu syar'i, waktunya dihabiskan untuk beribadah. Duduknya dia merupakan sebuah ibadah, ya. Safarnya dia untuk menuntut ilmu syar'i juga merupakan atau dinilai sebagai ibadah. Dan juga hidupnya seorang penuntut ilmu syar'i, selama dia menuntut ilmu syar'i, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'anta, maka kalian, ya, yang duduk di masjid ini, yang duduk di majelis ilmu, kalian sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru atau bahkan, ya, sebaik-baik nafas yang kita habiskan, sebaik-baik detik yang kita telah lewati, yaitu masa-masa atau di saat-saat kita menuntut ilmu syar'i. Ketika kita duduk di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak duduk melainkan untuk mendengarkan ilmu syar'i, melainkan untuk mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan juga perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita pada saat ini di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ilmu syar'i, ini kata beliau lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang-orang di luar sana, mereka hidup
untuk mencari dinar, untuk mencari harta, untuk mencari emas dan perak, untuk mencari dunia. Mereka lupa, mereka tidak tahu bahwa sebaik-baik harta di mata Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu syar'i. Maka penuntut ilmu syar'i di pagi harinya, di sore harinya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meskipun mereka tidak sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang menghidupkan waktunya dengan menuntut ilmu syar'i, sejatinya mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini perkataan saya secara umum, saya mengajak ikhwah dan akhwati fillah pada kesempatan kali ini untuk terus belajar. Semangatlah di dalam menuntut ilmu syar'i. Belajarlah yang baik di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu adalah jalan keselamatan untuk kita bersama. Ini secara umum perkataan saya untuk ikhwah yang ada di sini, ya. Sebelum saya tutup, ada beberapa perkataan yang saya ingin khususkan untuk kaum wanita. أيتها الأخوات النساء، أيتها الزوجات الصالحات، أيتها الأمهات المربيات، أنتن لكن في هذا الباب نصيب عظيم. أنت أيتها الزوجة إذا دفعت زوجك لطلب العلم ورفعت من همته وحثثتيه أن يحضر مجالس العلم، فلك أجر ونصيب، لأنك زوجة صالحة تدفعين بزوجك وتحثينه على أن يحضر مجالس العلم. فهنيئا لك أيتها الزوجة. لا تكوني ممن يقطع على الزوج طلب العلم، تشغله بالذهاب والإياب والطلبات، بل كوني خير عون لزوجك في طلب العلم. أيتها الأم المربية، ربي أبناءك وبناتك على طلب العلم. احرصي أن يكونوا أولادك من طلاب العلم، ربيهم على القرآن وعلى السنة، على العقيدة الصحيحة من نعومة أظفارهم. أنت المدرسة الأولى. الطفل يتأثر بأمه كثيرا ويتعلم من أمه كثيرا، فإذا علمتيه وهو من صغره آدابا إسلامية، وعلمتيه بعض الآيات والسور القصيرة، وبدأت تربينه على طلب العلم والذهاب إلى المسجد وحلق الذكر، سيكبر وهو طالب علم، وأجره في ميزان حسناتك، لأنك أنت التي ربيتيه. فالمرأة الصالحة زوجة كانت أو أما لها أثر كبير في تنشئة الجيل على طلب العلم. أيتها الأخت، أيتها المرأة المسلمة، أنت والله لك أثر في إصلاح زوجك، وأن يكون من طلاب العلم إذا وجد فيك حثا وترغيبا ودفعا للخير. أبناؤك كذلك إذا وجدوا فيك أما صالحة تحببين العلم لهم وتدفعينهم له، فبذلك يكون الجيل القادم إن شاء الله جيل طلاب علم. نأتي إن شاء الله إلى أندونيسيا بعد 5 أو 6 سنين مثلا، وإذ بكلهم طلاب علم من صغارهم. من الذي أثر فيهم؟ من الذي رباهم على ذلك؟ إنهن أنتن أيها الأمهات، أيتها المرأة المسلمة، على عاتقك حمل كبير ونصيب عظيم. وكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأنت المدرسة الأولى، فكوني خير مدرسة. رغبي أبناءك في طلب العلم،
حتى يكبروا وتقر عينك وأنت ترين أن ولدك حافظا للقرآن، حافظا للسنة، من طلاب العلم، داعية إلى الله، إمام مسجد أو نحو ذلك، تفرحين وتسرين وتقولي الحمد لله الذي وهب لي هذا الطفل أو هذا الولد الذي ربيته من صغره على طلب العلم فكان خير قرة عين لك. هنيئا لك أيتها المرأة، هنيئا لك بهذه الأجور، بهذه الحسنات. ولكن الأمر ربما يكون في أوله صعب، ولكن ثمرته حسنة، فلا تستعجل الثمرة، وابدئي من الليلة، ابدئي من الليلة وأنت تحثين زوجك وأولادك على طلب العلم. تقبل الله منا ومنك هذا العمل الصالح. Kata beliau, ayyuhal akhwati as-salihat, ya, wahai saudara-saudariku, wahai saudara-saudariku yang salihah, wahai ibu-ibu yang mulia, wahai para istri-istri yang salihat, ya. Pada dasarnya kalian memiliki bagian yang sangat besar dari ilmu syar'i, bagian yang sangat besar dari warisan Rasulullah SAW. Jika seandainya kalian, wahai ibu-ibu yang salihah, ya, menarik suami-suami kalian, mengajak suami-suami kalian, menyemangati suami-suami kalian untuk menuntut ilmu syar'i, maka kalian adalah seorang istri yang salihah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri-istri yang salihah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, janganlah kalian menyibukkan suami-suami kalian dari menuntut ilmu syar'i, ya. Janganlah kalian menghalangi mereka di dalam menuntut ilmu syar'i. Jadilah kalian sebagai istri yang salihah, sebagai teman yang baik di dalam mengajak suami-suami kalian untuk mendapatkan warisan yang sangat besar dari Rasulullah SAW. Jika seandainya kalian, ya, jika seandainya kalian bisa mengajak suami kalian untuk duduk di majelis ilmu, maka kalian juga mendapatkan bagian yang sangat besar dari warisan Rasulullah SAW. Kata beliau, ayyuhal ummu salih, wahai al-ummahat as-salihat, wahai ibu-ibu yang salihah, ibu-ibu yang memiliki anak-anak, wahai para penterbiah anak-anak yang saleh, ya. Didiklah anak-anak kalian untuk menuntut ilmu syar'i. Didiklah anak-anak kalian untuk menuntut ilmu syar'i. Sematilah mereka untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena sesungguhnya, ya, seorang anak sangat terpengaruh sekali dengan seorang ibu. Ya, pengaruh mereka dari seorang wanita atau dari seorang ibu sangatlah besar. Jika seandainya kalian bisa menjadikan anak-anak kalian sebagai anak-anak yang rajin menuntut ilmu syar'i, rajin menghafalkan Al-Qur'anul Karim dan juga menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena wanita merupakan faktor terbesar yang bisa menjadikan generasi ini menjadi generasi yang baik. Jika seandainya kalian mendidik anak-anak kalian pada saat ini, ya, di malam ini kalian mengajak anak-anak kalian untuk terus bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, maka biidznillah, ya, di satu saat nanti, kita katakan misalkan 5 tahun nanti ketika kita datang ke Indonesia, sementara anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin di negara ini, mereka sudah menjadi para penuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang pepatah Arab, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha, sesungguhnya seorang ibu merupakan sebuah madrasah pertama jika seandainya kalian mulai di dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadikan masyarakat yang baik. Ya, oleh karenanya, ya, saya undang kaum wanita
agar mereka terus bersemangat menyemangati anak-anak mereka untuk terus mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka nanti menjadi seorang imam di dalam salat, sebagian mereka menjadi seorang pengajar ilmu, seorang dai, maka berbahagialah. Sesungguhnya betapa bahagianya Anda karena Anda menjadi sebab kebaikan anak Anda. Di saat itu Anda akan mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh, seorang anak yang saleh dan salihah. Mungkin boleh jadi pertama memulai untuk mendidik anak agar bisa menjadi saleh dan salihah, untuk mengajak mereka di dalam menuntut ilmu syar'i. Mungkin ini adalah langkah yang cukup sulit untuk memulai pendidikan kita di dalam mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik. Boleh jadi langkah yang pertama adalah langkah yang sangat sulit, akan tetapi ketahuilah bahwasanya buah yang kita akan dapatkan setelah itu adalah buah yang sangat membahagiakan. Maka hendaklah kita memulai pendidikan kita untuk anak-anak kita di malam ini. Di malam ini juga kita mulai menyemangati mereka untuk terus mempelajari ilmu Allah, terus belajar agama syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari saya dan dari Anda, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk saya dan untuk Anda di dalam menjadikan generasi yang setelahnya menjadi generasi yang terbaik. Stop dulu. Dikasih pertanyaan satu. جزاكم الله خيرا جميعا رجالا ونساء على حضوركم وإنصاتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك عملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kemudian di akhir pembicaraan beliau menutupnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufiknya untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan buka 3 pertanyaan saja. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tahapan menuntut ilmu, dan apakah boleh belajar dengan digabung antara menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan juga belajar bahasa Arab. Jazakumullah khair. Syekhana al-Fadhil ahsanallahu ilaikum, yaqulu as-sa'il kaifa tadarruj talab al-ilm, wa hal yajuz li talib al-ilm an yajma' bayna hifdh al-Quran wa hifdh al-hadith wa ta'allum al-lugha al-arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. طلب العلم له طريقة، طلب العلم له طريقة ومنهج، وليس كل إنسان يطلب العلم كما يريد ويشتهي، لا. طلب العلم من أصوله أخذ العلم عن أفواه المشايخ. فأنت إذا تريد أن تطلب العلم لا بد أن تذهب إلى شيخ عالم راسخ من العلماء المشهود لهم بالخيرية، وتطلب العلم على يديه. هذا الشيخ، هذا العالم هو الذي يدرج لك العلم، يؤسس لك العلم، يبدأ معك مع الصغار ثم أكبر أكبر أكبر. فليس طلب العلم هكذا تقرأ أي كتاب وتحضر أي درس وأي مجلس، لا. تحضر عند شيخ عالم يدرجك العلم تدريجا، يبدأ معك مثلا بالقرآن والعقيدة، يتقدم بك قليلا إلى الحديث إلى التفسير، يعلمك شيئا من العربية، وهكذا يتدرج بك حتى تكبر تصبح من طلاب العلم الكبار. فمن أراد العلم
فليأخذ العلم عن المشايخ ويلازمهم وهم الذين يربونه ويتدرجون معه. وأما مسألة الحفظ فإن كان الولد صغيرا فلا يشغل إلا بالقرآن، لا زال لم يبلغ الحلم، لا زال 10 سنين نحو ذلك لم يبلغ الحلم، يعلم القرآن، يعطى شيئا من الأذكار من المتون القصيرة التي يحفظها، ربما لأنها من أذكار الصباح والمساء، من أذكار دبر الصلوات، أذكار قصيرة يحفظها، لكن جل وقته مع القرآن. هذا إذا كان صغيرا لم يبلغ الحلم. فأما إن كان كبيرا قد بلغ الحلم 15 سنة فما فوق، هناك أشياء واجبة. حفظ القرآن مستحب، وهناك علوم فرض عين، فلا بد أن يبدأ بما هو فرض عين. تقول تقرأ الفاتحة تحفظها مع قصار السور، هذا واجب لأنها في الصلاة، ولكن يبدأ معهم في العقيدة وشيء من السنة، مع عدم إهمال القرآن. لكن الخطأ الآن تجد أن هذا الشاب ربما استقام وأحب العلم، عمره 18 سنة، عمره 20 سنة، ويقال ابدأ بالقرآن، ولا يعرف شيئا من التوحيد ولا يعرف شيئا من السنة، ويجلس يحفظ القرآن. نذهب به إلى مركز أو معهد لتحفيظ القرآن، يجلس فيه 2 3 سنوات ما يعرف إلا القرآن، عقيدة ما يعرف، فقه ما يعرف، فرض عين واجب عليك ما يعرف. أنا في المركز يحفظوننا قرآن بس قرآن، لا، أنت بلغت، أنت رجل، عليك أمور فرض عين لابد تعرفها، لابد تعطى أساسيات، أمور مهمة في العقيدة، في الفقه، شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الوضوء، وهكذا. ففي قضية الحفظ المتون لابد نفرق، والخلاصة أن هذا كله يكون على يد شيخ. إذا أنت تعطي ولدك لشيخ فاهم يعرف، هو يعرف كيف يرتب البرنامج لولدك. أما إذا تتركه هكذا أو تدخله أي مركز أو تذهب به عند أي مدرس ليس على منهج السلف، فربما يضيع وقته بلا فائدة. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, menuntut ilmu itu ada caranya, ada metodenya. Menuntut ilmu yang benar adalah dengan kita bertalaqi, duduk bersama seorang guru, belajar dari seorang guru, belajar dari seorang syekh. Ketika kita belajar dari seorang guru, maka yang menyusun tahapan pembelajaran kita nanti guru kita. Ya, ini tidak sembarangan guru. Ya, yang dimaksud dengan guru atau syekh atau ulama di sini adalah mereka orang-orang yang berilmu, yang mereka memang sudah mendapatkan tazkiyah. Mereka berhak untuk mengajarkan ilmu syar'i. Ya, dengan kita duduk di majelis seorang syekh atau seorang guru, nanti guru ini yang akan membuat susunan agenda kepada kita atau tahapan-tahapan untuk kita di dalam mempelajari ilmu agama. Boleh jadi nanti dia akan memerintahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu, terus kemudian setelah itu diperintahkan untuk mempelajari akidah. Terus sedikit demi sedikit guru ini yang akan memperhatikan pembelajaran atau tahapan pembelajaran kita sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, agar kita sampai kepada ilmu yang besar. Ya. Jadi caranya adalah dengan kita berguru. Ini yang pertama. Adapun jawaban yang kedua, apakah boleh
kita menggabungkan antara hafalan Al-Quran, hafalan dan hafalan hadis, dan juga belajar bahasa Arab, maka jawaban beliau ya di sini perlu kita perinci. Jika seandainya ya yang ditanyakan adalah seorang anak kecil yang belum balik, ya seorang anak kecil yang belum balik, bagaimana caranya untuk memulai belajar? Kata beliau, sebaiknya seorang anak kecil ketika memulai belajar, dia tidak disibukkan kecuali dengan Al-Quran. Dia tidak disibukkan kecuali dengan Al-Quran. Berusaha dulu untuk menghafalkan Al-Quran. Ini jika seandainya anak ini masih kecil, masih belum balik, ya boleh juga sesekali ya anak ini dia diminta atau dihafalkan untuk menghafalkan zikir-zikir yang pendek, ya zikir-zikir yang pendek. Beda halnya dengan seseorang yang sudah balik. Seseorang yang sudah balik maka menghafalkan Al-Quran pada saat itu. Sebagai contoh misalkan umur anak ini 18 tahun, ya pokoknya lebih dari 15 tahun ke atas. Nah, dalam posisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, maka menghafalkan Al-Quran baginya adalah perkara yang mustahab, bukan perkara yang wajib, ya. Karena dia sudah memiliki tanggung jawab, dia sudah memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan. Sebagai contoh yang berkaitan dengan menghafalkan Al-Quran, kewajiban dia adalah menghafalkan surat Al-Fatihah dan juga menghafalkan surat-surat yang pendek. Ya, di sana ada kewajiban yang lain yang dia harus pelajari, seperti mempelajari ilmu akidah, mempelajari tata cara sholat, ya, mempelajari hal-hal yang memang di saat itu sudah merupakan kewajiban bagi dia untuk menjalaninya. Maka status dia di dalam mempelajari ilmu yang merupakan kewajiban bagi dia itu jauh lebih utama daripada menghafalkan Al-Quran. Kemudian beliau menyinggung kesalahan sebagian orang yang mengantarkan anaknya jika dia sudah balik atau sudah mencapai umurnya 18 tahun ke atas, sementara dia belum pernah belajar sama sekali, ya, dia mengantarkan anaknya ke markas, ke ma'had tahfidz Quran saja. Jadi dia hanya menghafalkan Al-Quran saja. Selama 3 tahun dia hanya menghafalkan Al-Quran. Setelah 3 tahun dia lulus, apa yang dia dapatkan? Dia hanya mendapatkan hafalan Al-Quran. Sementara dia jahil terhadap kewajiban-kewajiban yang memang merupakan kewajiban bagi dia. Ya, di antaranya adalah mempelajari akidah, mempelajari tata cara sholat, ya, mempelajari wudu, ya, yang merupakan kewajiban bagi dia. Nah, ini semua kembali kepada pusat yang pertama atau jawaban yang pertama, yaitu belajar kepada seorang guru. Nanti guru ini yang akan menuntut anak ini untuk belajar ilmu agama setahap demi setahap, sedikit-sedikit sampai dia tumbuh dewasa menjadi seorang yang berilmu. Pertanyaan yang kedua, adakah pahala bagi orang yang beramal tapi tidak berilmu, hanya ikut-ikutan saja? Syekhul Fadil ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il, hal yu'jar al-insan alladhi ya'mal bidun ilm? Yani hal amaluhu yu'jar? Hal yu'jar al-insan alladhi ya'mal bil-ibadah, alladhi yata'abbad lakin بدون علم، هو يطلب العلم ليس لأجل ليس من عند نفسه يريد أن يطلب العلم، لأن الناس يرون الناس يطلبون العلم فيريد يتبع أكثر الناس يطلب العلم. لا، لابد العلم طلب العلم عبادة، والعبادة لا يؤجر على الإنسان إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هي نيتك؟ لماذا جئت تطلب العلم؟ فإذا جئت تطلب لله، للجنة، لترفع الجهل عن نفسك، لتكون ممن يعرف الدين والأحكام الشرعية، تؤجر. جئت والله لأن المجلس هنا جاء زملاؤك. لماذا جئت؟ قال زملائي جاءوا جئت معهم. ليس لك نية، لكن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب. الله يغفر الذنب كما في الحديث القدسي:
أن الله يغفر للمجتمعين اجتمعوا على ذكره، فيقال يا رب فيهم فلان جاء وهو ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني ينال خير ينال بركة المجلس، لكن نيته ليست مثل أولئك. هؤلاء طلاب علم جاءوا بنية طلب العلم، يؤجرون على جلوسهم من العصر إلى العشاء، وهذا جاء فقط مزاملة، أو جاء يبحث عن أحد، سأل أين فلان؟ قالوا موجود في المسجد في المركز، فجاء يبحث عنه، فلما جلس رأى شخص جلس نيته ليس طلب علم، يبحث عن فلان، هذا ما يؤجر. لا بد من النية حتى تؤجر على طلب العلم، بدون نية ما تؤجر. قد تحصل على البركة، ينالك بركة المجلس، لكن أجر طلاب العلم لمن نوى طلب العلم. هل يؤجر من يتعلم بدون علم، يعني يصلي لكنه؟ لا، ذكر العلم من دخل في عبادة وهو لا يعلم أحكامها فهو آثم. من دخل في عبادة وهو لا يعرف أحكامها فهو آثم. يجب على المسلم أن يتعلم وجوبا قبل العبادة، فإذا أدى عبادة وهو ليس متعلم يأثم. العبادة قد تصح، يعني حج ولم يتعلم الحج، ووقع الحج صحيح على أدى الأركان، يسقط الحج، لا يقال أعد حجك، لكنه من حيث الأجر آثم، لأن الله قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم قبل وهو ما تعلم، عصى الله، فيؤجر فيأثم لأنه عمل بلا علم. Di sini ada dua pertanyaan ya. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, menuntut ilmu ikut-ikutan ya, karena ikut-ikutan tanpa ada niatan untuk menuntut ilmu. Kata beliau ya, seseorang agar bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala yang telah kita jelaskan, keistimewaan yang mempelajari ilmu syar'i yang telah kita jelaskan, itu Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka kecuali dengan niat untuk menuntut ilmu. Artinya dia datang ke majelis ini untuk mempelajari ilmu syar'i. Ya, memang dia datang dari rumahnya ke dalam masjid untuk belajar. Ya. Adapun ya seseorang yang datang ke dalam masjid atau majelis ilmu untuk mencari seseorang, atau karena melihat teman-temannya datang dia ikutan datang, ya, dia tidak mendapatkan keistimewaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang yang memang datang untuk belajar ilmu agama. Orang-orang yang datang belajar untuk ilmu agama. Tapi ya, di sini kata Syekh, seseorang yang duduk di majelis ilmu, meskipun dia tidak ada niatan untuk mempelajari ilmu agama, ya, dia akan mendapatkan keberkahan. Dia akan mendapatkan keberkahannya, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis qudsi, ya, di mana ketika itu dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada fulan, ada seseorang, dia datang ke majelis ilmu tapi dia tidak ada niatan untuk belajar, bukan termasuk dari mereka. Maksudnya di sini adalah bukan termasuk dari penuntut ilmu, bukan sengaja untuk datang untuk menuntut ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia bagian dari mereka. Artinya bagian dari para penuntut ilmu, karena dia duduk bersama teman-teman yang tidak akan rugi ketika dia berteman dengan mereka. Ya, dia akan mendapatkan keberkahannya, tapi untuk keistimewaan yang sangat banyak yang telah dijelaskan di dalam nas-nas syar'i itu tidak bisa didapat kecuali dengan betul-betul memurnikan niat kita untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dengan duduk dengan niat masuk ke dalam surga Allah, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk mengangkat kejahilan dari kita agar kita lebih berilmu, lebih mengetahui, ya. Dengan ini dia akan mendapatkan keistimewaan penuntut ilmu. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah seseorang yang beribadah tapi dia tidak berilmu itu dia mendapatkan pahala? Kata Syekh, ya, kata para ulama, beliau menukil perkataan para ulama bahwa seseorang yang beribadah tapi dia tidak mengerti tentang hukum-hukumnya, maka dia berdosa. Seseorang
yang melaksanakan ibadah tapi dia tidak mengerti tentang hukum-hukum ibadah tersebut, maka dia telah terjatuh di dalam dosa. Ya, di sini harus dibedakan. Boleh jadi sholatnya sah, hajinya sah, dan umrahnya sah. Kewajiban itu jatuh dari dia. Ya, artinya dia tidak diminta untuk melaksanakan sholat kembali karena sholatnya tidak sah. Sholatnya sah, akan tapi dengan dia melaksanakan ibadah tapi dia tidak mengetahui hukum-hukum ibadah yang berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan, maka kata para ulama dia telah terjatuh di dalam dosa. Ya, berkaitan dengan pahala ini harus belajar. Oleh karenanya harus belajar. Ini bedakan antara sah atau tidak sahnya ibadah. Kita Syekh mengatakan boleh jadi ibadahnya sah, ya, tapi dia berdosa dari sisi apa? Dari sisi dia tidak mempelajari ilmunya terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan ibadah. Karena Allah memerintahkan nabinya untuk berilmu terlebih dahulu, untuk belajar terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah. Ya, artinya belum belajar, berusaha untuk belajar. Nah, kita tutup majelis kita ya pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.